Sudah pada join sebentar ya, kita tulis judulnya dulu. Oke, selamat malam Akang Teteh yang sudah bergabung. Halo, Akang Teteh. Hai Kidul. Terima kasih, Mima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh sekalian yang sudah bergabung di IG Live-nya Ika Fapsi Unisba. Apa kabarnya Kang Teteh? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat semua, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Iya. Malam. Halo Teteh yang sudah bergabung. Terima kasih sudah join di IG Live malam ini. Mudah-mudahan bisa sampai tuntas ya Akang Teteh. Saya perkenalan dulu ya. Jadi saya Miska Indah Mariska, alumni Psikologi Unisba angkatan 2006 yang tergabung di IKA Fapsi, mewakili bidang keilmuan dan peminatan divisi perkembangan, psikologi perkembangan, yang kebetulan pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh teman-teman dari IKA Fapsi untuk menjadi host pada IG Live kali ini yang judulnya orasi. Jadi di IKA Fapsi itu ada program rutin IG Live namanya orasi, obrolan asik IKA Fapsi. Dan ini kita mengundang narasumber-narasumber yang kompeten pastinya membahas tentang isu-isu psikologi. Dan kebetulan pada malam hari ini temanya parenting nih. Wah, kayaknya Kang Teteh banyak yang relate ya. Kalau dari judulnya nih yang sudah saya pin, serba-serbi mengasuh di era pandemi. Akang Teteh yang sudah berkeluarga, sudah jadi orang tua, relate banget pasti ya Akang Teteh. Terutama barangkali ada Akang Teteh yang baru jadi orang tuanya justru ketika pandemi datang. Gitu, kebayang sebelumnya ngeliat contoh dari orang tua, ngeliat contoh teman-teman yang sudah punya anak duluan, oh begini ya, taunya tiba-tiba deng, masuklah pandemi, kok wah ternyata di lapangan jauh kenyataannya harus bagaimana nih gitu. Kalau masih meraba-raba nggak usah ada pandemi aja, kita sebetulnya nggak punya pakemnya ya, jadi orang tua seperti apa. Ini ditambah ada pandemi, tentu perlu penyesuaian lagi, belum lagi tantangan-tantangannya. Jadi mudah-mudahan obrolan pada malam hari ini bisa cukup menjawab kegundahan Akang Teteh terkait pengasuhan khususnya di era pandemi. Jadi serba-serbi mengasuh di era pandemi, seni mengolah raga, rasa, dan karsa. Apa ya raga, rasa, dan karsa? Nanti kita coba tanya deh. Narasumbernya belum join atau nanti kita invite. Jadi narasumber kali ini alumni psikologi juga, Unisba tentunya angkatan 2004. Teh Sofiana Indra Suhari atau akrab dipanggil Teh Opi. Teh Opi ini terkenal dengan fitrah based education-nya biasanya kalau misalkan beliau mengisi seminar-seminar. Nanti Akang Teteh boleh nanti menuliskan pertanyaan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng dulu, baru nanti kalau misalkan Akang Teteh ada pertanyaan terkait dengan tema, silahkan dituliskan di fitur question ya Kang Teteh. Jangan dituliskan di komen karena nanti suka ketimpa jadinya nggak kebaca gitu. Oke deh, coba kita invite ya Teh Opinya. Teh Opinya tidak ada. Teh Opinya belum hadir. Sebentar ya. Oke, apakah sudah join? Teh Opinya belum. Sebentar ya. Oke,
Kayaknya sebentar lagi nih. Kang Teteh yang sudah join, mohon ditunggu ya, jangan di live dulu. Atau Hanki ada yang mau curhat seputar tantangan atau ada yang mengalami burnout selama pandemi. Oh iya nih ada kabar TOP-nya, ada urusan dulu sebentar, 5 detik, 10 detik. Hai Kidul, aku sibuknya sekarang sedang mulai praktek lagi. Dan mengurus 2 bocil di rumah. Tuh ya. Sebentar ya. Sebentar. Pasti yakin deh banyak nih pertanyaannya Akang Teteh ya. Karena kalau saya pribadi mengasuh sebelum dan setelah pandemi itu apa ya, kayak seperti menemukan oh ternyata bisa ya saya sampai di titik emosi yang seperti ini gitu ketika pandemi ya, karena itu tadi manusiawi ya, penyesuaian, kemudian tantangannya macam-macam, dari segi apa relasi kita dengan pasangan, relasi dengan keluarga, terutama dengan anak. Sering terjadi ada yang namanya disconnecting sama anak. Suka nggak kerasa nggak sih Akang Teteh, tiba-tiba kita ngerasa dulunya kayaknya klop banget. Oh nih topinya sudah join, alhamdulillah. Kita langsung invite. Yes, tinggal tunggu TOP. Waalaikumsalam, Teh Opi. Apa kabar, Teh? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa ketemu di sini Iya, ya. ketemunya di IG Live ya, Teh. Bukan silaturahmi di dunia nyata. Nanti bisa ketemu juga di dunia Amin, nyatanya. amin. Ya Allah, mudah-mudahan angka COVID-nya cepet turun ya, Teh ya. Sehat semua, jadi kita bisa gampang mau ketemuan. Iya betul, udah lama nggak ketemu sama Una. Iya. Belum ketemu. Teteh gimana kabarnya? Sekeluarga sehat, Teh? Alhamdulillah sudah sehat setelah 2 kali juga sama kena nih. Iya, Teh Opi. Jadi ini sudah sudah kalau gelar tuh udah magister gitu. Sudah kena 2 kali. MCV ya, Teh ya? MCV. Iya, Teteh sebelumnya, iya. uh, Nah, mulai banyak. saya mewakili teman-teman dari IKA FAPSI mau mengucapkan terima kasih Teh untuk kesediaannya meluangkan waktu menjadi narasumber IG Live kita malam hari ini. Jadi seperti yang apa kemarin kita ngobrolin ya Teh ya, via WA di malam hari ketika sambil ngelonin anak-anak tidur, sambil ngeluarin anak-anak bobo, kita sepakat kita kayaknya mau bahas topik yang tentunya relate banget nih sama orang tua zaman sekarang yang mengasuh di masa pandemi, karena ternyata kebetulan memang keluhannya banyak ya Teh ya. Entah itu masalah tumbuh kembang anak, masalah kesulitan belajar, masalah relasi nih yang paling sering muncul nih adalah terputusnya koneksi sama anak gitu. Terus kemudian apa orang tua juga jadi clueless, eh, dikasih tanggung jawab guru di rumah gitu ya untuk mendampingi anak belajar, barulah kerasa ternyata anak tuh begini ya Pak, cara belajarnya ini harus digimanain sih, kok jalan-jalan melulu nggak bisa stay di kursinya gitu untuk online apa untuk SFH gitu. Nah tapi ya ternyata hikmahnya itu ya Teh ya, kalau misalkan misalnya kalau kita mau melihat sisi baik dari pandemi ini, kita justru dituntut untuk lebih banyak mengenal anak-anak kita, mengenal diri kita sendiri juga dan pasangan gitu. Nah, Teh, kita mulai aja nggak apa-apa Teh, langsung ya aku bertanya. Jadi ini kan
Ceritanya nih mengolah raga, rasa, dan karsa. Ini udah keren banget judulnya nih. Udah penasaran banget nih. Sebenarnya dalamnya apa sih nih bicara tentang raga, rasa, dan karsa. Tapi barangkali mungkin ada teman-teman yang join malam ini mungkin non psikologi ya teh atau orang psikologi tapi memang belum menangkap juga raga, rasa, karsa apa. Ya seperti aku sebetulnya teh itu. Aku juga misalnya belum terlalu menangkap raga, rasa, karsa ini maksudnya apa gitu. Mangga teteh cerita dulu teh ngedongeng teh raga rasa karsa tuh bagaimana sih teh pada anak. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman psikologi dan juga beberapa juga mungkin ada juga dari di luar dari Fakultas Psikologi Unisba ya. Senang banget Bumi, terima kasih. Apalagi ditemeninnya sama Bumi. Kalau dulu zaman kuliah dipanggilnya Kamis. Karena Miska Kamis ya teh ya. Ya, tadi sebenarnya seperti yang udah disampaikan juga sama Bumi ya, mungkin dirasain juga sama teman-teman psikologi ya, yang sekarang udah jadi ibu-ibu gitu ya, dan juga sama ibu-ibu pada umumnya, bahwa ternyata nggak pernah ada yang ngasih tahu kita bahwa ternyata ngasuh tuh sekompleks ini, ya nggak sih, Miss? Bener nggak? Kayaknya kalau even kita yang orang psikologi gitu, dulu kayaknya waktu belajar psikologi perkembangan, waktu belajar psikologi umum dan seterusnya tuh kayaknya oh iya ya gitu ya, kayaknya oh iya ada milestone-nya, oh iya habis ini nanti begini nanti begitu gitu ya. Tapi ternyata setelah kita ngalamin sendiri jadi ibu gitu ya, ternyata proses mengasuh itu eh, tidak plek ketiplek seperti teorinya gitu ya. Hmm. Merasakan gitu teman-teman yang lain juga ya bunda yang lain juga yang mungkin udah belajar banyak ya sekarang kan materi parenting itu di mana-mana mungkin suka ikut kajian mungkin suka ikutan webinar dan seterusnya gitu tapi ternyata sebenarnya pandemi ini sih secara pribadi sih buat saya pribadi pandemi ini ngajarin kita bahwa ternyata bisa jadi sebenarnya kita tuh udah jadi orang tua tapi kalau mau jujur-jujuran nih gitu bisa jadi sebenarnya kita tuh belum siap-siap banget sebenarnya belum siap-siap banget jadi orang tua yang bisa nerima anak-anak kita tuh ya satu paket gitu. Ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya gitu. Mungkin sebagian besar dari kita ya kalau dulu ya, apalagi waktu baru-baru jadi ibu tuh kan kebayangnya punya anak tuh ya yang seneng-senengnya kan Ya. ya gitu. Uh, yang lagi baderna gitu ya, seneng lihat lagi cantik di foto gitu ya, dan nggak pernah deh wow gitu episode yang kayak gitu tuh apa ya mungkin hanya beberapa penggal lah gitu penggalan yang lain tuh ternyata episode-episode yang luar biasa lah gitu jadi sebenarnya bahasan ini mudah-mudahan ya jadi satu pembuka dan nanti mudah-mudahan nanti akan ada kajian-kajian lain juga gitu ya dari Kak Papsi tentang ini bahwa pandemi ini tuh ngajarin kita buat flashback sih sebenarnya buat refleksi bahwa ternyata ketika anak-anak tuh buat yang udah punya anak sekolah ya kembali ke rumah gitu yang biasanya mungkin ada waktulah 2 jam buat kita ngarengap gitu ya sekedar santai buka-buka IG misalnya gitu atau santai makan Indomie misalnya gitu ternyata kan gitu semua kembali ke kita hampir ya di potong waktu tidur mungkin nyaris 18 jam lah ya bareng sama kita terus juga rupa-rupa emosinya tuh kelihatan semua lah gitu dan itu sebenarnya ngajarin banget ke kita bahwa oh ternyata kita tuh belum sepenuhnya siap ya gitu jadi ketika anak-anak tuh udah ada di rumah dan pasti teman-teman psikologi itu lebih-lebih lagi nih gitu kerasanya karena secara teori di kepalanya udah banyak tuh teori-teori konsep-konsepnya oh iya ini sebenarnya nggak boleh screen time oh itu nggak baik gitu oh iya harusnya diajak main aduh tapi badannya lagi capek gitu kan pasti banyak banget tuh bentrokan-bentrokannya jadi sebenarnya nanti mudah-mudahan sih kita malam ini tuh pengen diskusi bahwa um, ya tanpa kita sadari, disadari atau enggak ya anak-anak kita terus bertumbuh ya, bumi terus bertumbuh, bukan cuman fisiknya gitu, tapi dia bertumbuh segala-galanya gitu. Ya kalau tadi bahasanya bertumbuh juga raganya atau fisiknya ya, bertumbuh juga rasanya ya, bagian-bagian kalau kita dulu sebutnya komponen afektifnya gitu ya.
mereka juga berkembang juga karsanya gitu. Karsa itu kalimat yang menggambarkan kehendak gitu. Dia punya willingness, dia punya rasa kemauan terhadap sesuatu gitu. Belum lagi nanti kalau kita mau panjangin lagi judulnya, berkembang juga daya nalarnya gitu ya, kemampuan thinkingnya gitu. Jadi ya masya Allah ya gitu. Suka nggak suka mau nggak mau ketika kita udah jadi orang tua tuh ya berarti di hadapan kita anak-anak kita tuh ya satu paket amanahnya gitu yang harus diolah, bukan cuman belajarnya doang gitu, tapi juga mesti disapa juga, dikenali juga rasanya, harus diolah juga ternyata kebutuhan geraknya gitu ya. Kebutuhan dia untuk bergerak, harus juga dikenali maunya apa gitu yang tadi disebut dengan karsa atau kehendak gitu. Dan kebayang ya dalam satu waktu tuh itu terjadi terjadi begitu kompleks gitu ya. Apalagi kalau yang teman-teman yang punya anak lebih dari satu gitu ya, bisa jadi dalam satu waktu tuh yang ini berteriak minta apa, yang satu nangis karena apa gitu kan. Itu kan sangat kompleks sebenarnya, dan mudah-mudahan sih harapannya malam ini bisa diskusi teman-teman papsi, teman bunda-bunda, ayah bunda yang lain juga gitu. Yuk kita sama-sama belajar ya. Kalau sampai jadi ahli mah proses ya, itu satu hal yang masih terus berjalan. Tapi rasanya asik juga nih malam ini kita obrolin gitu. Udah sejauh mana sih sebenarnya kita berusaha untuk malah itu gitu. Karena ternyata mungkin Bumi juga di ruang praktik juga kerasa ya, ketika seorang ibu atau orang tua itu makin dia kenal anaknya, makin dia tahu ya apa yang jadi kebutuhannya, kebutuhan raganya, kebutuhan rasanya gitu ya, kebutuhan karsanya tadi kehendaknya. Makin sedikit sih sebenarnya tingkat cranky-nya tuh makin bisa diredam, anaknya biasa insya Allah makin tenang gitu ya, karena dia udah ayah bundanya udah bisa baca nih kebutuhannya tuh ini loh gitu. Dan sebaliknya ketika itunya nggak keolah, itu mungkin Bumi juga ngalamin ya gitu, itu wah gitu ngefeknya kemana-mana gitu. Contoh misalnya yang lagi banyak terjadi di ruang-ruang konsul sama pandemi ini, misalnya anak laki-laki dengan energi besar gitu ya, tapi mungkin tanpa disadari ibunya tuh terlalu concern sama Ya, akademik aja gitu ya, jadi interaksinya tuh belajar 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 gitu, tugas-tugas gitu, interaksinya kalau ketemu ya nyuruh itu apa, ngingetin tugas gitu, tapi ada komponen-komponen lainnya yang nggak keolah gitu. Tadi misalnya kita lupa menyapa rasanya, kita lupa ngolah raganya atau kebutuhan fisiknya, dan pada akhirnya kan seolah-olah anak itu jadi nakal gitu. Mungkin ngerasa gitu ya biasanya tujuannya, kenapa ya anakku tuh marah-marah terus misalnya, kenapa ya anakku tuh sama HP tuh gitu sangat sangat edik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lagi itu bisa jadi ya, kita malam ini coba ngobrol, bisa jadi mungkin ada bagian-bagian dari komponen-komponen tadi yang nggak keolah gitu, entah kebutuhan raganya kah gitu, entah mungkin rasanya kah yang kita luput kenali gitu, entah mungkin kehendaknya kah yang mungkin udah lama nggak dapet tempat gitu karena banyaknya kepengenannya kepengenan ayah ibunya doang gitu ya, jadi gitu deh gitu kurang lebihnya gitu. Mudah-mudahan sih bisa ini nanti kita diskusi. siap teh. Ya kurang lebih itulah teh ya, raga rasa karsa tuh sebetulnya bisa dibilang itu tuh komponen yang perlu kita pegang ketika kita ingin mengenal anak kita lebih dalam, pengen tahu maksudnya kita tuh kadang suka melihat ini anak kita, miliknya kita, tapi kita tuh lupa kalau sebetulnya dia ini adalah individu yang jauh berbeda dengan kita gitu teh. Walaupun lahirnya dari kita, bawa gen-gen kita, tapi minat dia ternyata jauh berbeda gitu loh. Kebutuhan gerak ya Teteh tadi bilangnya, kebutuhan geraknya ternyata berlebih dan itu tidak sesuai dengan apa standar kita gitu. Jadi bisa dibilang juga ya orang tua perlu menurunkan standar juga ya Teh ya sama anak gitu. Jadi supaya bisa melihat anak lebih tenang gitu. Jadi bisa menyelami gitu si anaknya sepertinya mau kebutuhannya apa sih gitu. Itulah ya Teh ya kurang lebih sih. Bener banget. Nah, Kadang-kadang eh, ritme kita sama anak-anak beda. Kita ngerasa udah capek, anak-anak masih pengen iya, iya, iya lari-lari itu gitu banget. ya. Aduh.
satu hal tertentu kata kita sih ngapain sih misalnya kayak anakku tuh hobi banget ngumpulin barang-barang bekas terus dia kumpulin dus-dus gitu bekas-bekas botol kata kita sih itu mungkin sampah Ah, atau rinan gitu ya tapi buat anak satu maestro gitu iya, satu hasil karya kayak gitu bener-bener. kan apa itu lah kalau kita nggak kenal jadinya salah memahami gitu. Nah, Mhm. kalau gitu teh, jadi sebetulnya apa sih pentingnya orang tua itu perlu menumbuhkan si tiga komponen tadi teh, raga, rasa, dan karsa pada anak gitu. Memangnya outputnya akan seperti apa anak kalau orang tua berhasil mendampingi anak untuk mengelola si tiga komponen tadi? Mhm. Sebenarnya sih kalau kita belajar dari secara konsepnya ya, anak-anak kita itu tumbuhnya tuh tadi ya sebenarnya dia bukan komponen yang bisa kita pecah-pecah sih sebetulnya. Artinya ketika anak-anak kita lahir tuh ya sebetulnya udah satu set itu ada di dalamnya. Tapi yang perlu kita pahami ya, kalau banyak sebetulnya falsafah yang bisa kita gunakan sebagai landasan. Salah satu yang apa saya yakini gitu ya bahwa di 7 tahun pertama itu anak-anak itu butuh banget dia uh, pengembangan utama pada area karsa. Jadi kalau kalau urut-urutan itu dia tuh karsa dulu ya. Kalau pakai filosofinya Waldorf ya. Di sini ada Teh Ira nggak ya? Saya juga belajar bareng juga sama beliau. Kalau pakai filosofinya dari pendidikan Waldorf itu karsa duluan yang tumbuh gitu ya kehendak dulu itu di 7 tahun pertama baru 7 sampai nanti insya Allah kurang lebih usia sekitar 14 tahun itu baru rasa gitu ya baru setelahnya tuh nalar Hmm. gitu jadi sebenarnya tuh belajar ya dari berbagai falsafah pendidikan yang sebelumnya gitu ya dari para imam-imam sebelumnya tuh mereka tuh dari jauh-jauh tahun gitu ya itu udah ngasih banyak data ke kita sebetulnya bahwa apa kenyangin dulu deh gitu itu tuh ada tahapan-tahapannya gitu kalau Bumi atau teman-teman yang lain pernah juga mempelajari filosofinya Ki Hajar Dewantara ya bayangin Ki Hajar Dewantara zaman itu gitu belum ada internet belum kenal teori-teori psikologi gitu ya beliau juga punya falsafah yang menarik dia menyebut tentang ada yang menyebutnya tuh wiraga gitu jadi uh, kalau dalam filosofi tari itu wiraga jadi tubuhnya dulu kalau bahasa kitanya mungkin sensori motornya dulu gitu ya sinyanin dulu eksplorasinya badan dia mengada dulu dia menyadari dulu gitu ya lewat proses bermain baru setelahnya tuh wirama gitu jadi baru setelahnya kita tuntut yang banyak-banyak tuh gitu ya misalnya minta dia bertanggung jawab minta dia belajar mandiri minta dia udah rapih dengan urusannya gitu nah satu poin yang kenapa ini menarik buat dibahas tuh kadang-kadang kita kebalik-balik sama itu gitu. Jadi kadang-kadang kita kebalik sama itu. Jadi uh, ini juga seringkali jadi salah kaprah ya dan ini menjadi salah satu syiar kita bersama sebenarnya sebagai teman-teman psikolog tuh entah kenapa proses pengasuhan di 10 tahun terakhir itu lebih buru-buru nggak sih Bumi rasanya gitu ya mungkin karena eranya udah era Mm-mm. cepat eranya serba canggih kerasanya tuh buru-buru kerasanya kebertahapannya tuh jadinya ngacak gitu ya belum apa-apa di usia 7 tahun pertama kita udah gegas gitu kita udah mau gegas kita udah pengen dia pinter kita udah pengen dia rapi kita udah pengen dia bersih gitu ya kita udah pengen dia komitmen sama janjinya gitu padahal sebenarnya kalau kita pelajari proses ngasuh bahwa semua ini tuh ada seninya ya kenapa disebut seni itu karena nggak bisa kayak gitu nggak bisa gerasa gerusu nggak bisa buru-buru gitu prosesnya tuh sangat bertahap karena kenapa Ki Hajar Dewantara menyebutkannya dengan filosofi tari gitu jadi nggak bisa tuh kita minta seseorang berlenggang dengan cantik dan apik gitu kalau dia aja belum mengada gitu kalau dia aja belum belum ngeh sama badannya gitu nggak bisa kita minta dia ngapalin satu gerakan gitu kalau dia aja belum sadar belum kenal badannya jadi
itu sebenarnya kegunaan kita kenal seni seperti ini tuh mudah-mudahan nanti ada kesempatannya kita coba bedah secara lebih dalam gitu ya. Kenapa sih ada kebertahapan? Kenapa sih prosesnya tuh bertahap itu karena masing-masing tuh akan berkaitan satu sama lain gitu. Anak-anak yang kehendaknya waktu di 7 tahun pertamanya kenyang gitu ya gitu, dia akan cenderung lebih mudah menerima arahan dari orang lain gitu. Yaitu contoh-contoh sederhana gitu, yang diberi ruang pada karsa yang banyak di 7 tahun pertama gitu ya, dikasih kesempatan nyoba gitu, dia cenderung lebih mudah tuh untuk menerima adab dengan senang hati di 7 tahun keduanya gitu. Dia akan lebih mudah kita tanya untuk ngajarin empati, untuk minta berbagi dengan teman, dia lebih mudah gitu. Nah, tapi kan kenyataannya kadang kita aja sebagai anak psikologi itu masih kebalik-balik gitu ya, gitu tentang itu semua gitu. Jadi ya mudah-mudahan upaya-upaya untuk kita ngenyangin segala sesuatu pada tempatnya, pada waktunya tuh dia tidak jadi, kalau ibaratkan orang puasa tuh nggak jadi kayak orang lapar terus gitu Bumi gitu. Mungkin ngalamin nggak sih punya anak usianya udah 8 tahun, 9 tahun, mungkin udah 10 tahun, atau bahkan sudah belasan tahun gitu. Tapi kok kenapa ya gitu? Kayaknya ada yang belum beres-beres nih gitu. Kok kayaknya masih egosentris, kok kayaknya mungkin masih masih banyak hal-hal yang kayaknya belum belum kenyang. Nah, bisa jadi mungkin seni pada pengolahan aspek-aspek itu yang belum apa ya, belum belum pas lah gitu. Seperti itu. Iya, ini sebetulnya menarik ya Teh, karena kita sama-sama tahu ya, terutama maksudnya untuk kita yang mendalami psikologi, kalau idealnya 7 tahun pertama itu tadi si karsanya dulu nih yang dikencengin pada anak gitu, karena ini bisa dibilang kayak eh, apa fondasinya gitu kan Teh ya untuk anak-anak kemudian nanti ketika dia sudah lebih besar, dia menemukan challenge yang lebih besar juga, dia tuh sudah jauh lebih siap karena tadi udah kenyang kayak kata Teh Opi bilang. Tapi pada kenyataannya Teh, kayak aku juga pribadi ya Teh ya, membesarkan anak pertama. Di awal tuh udah punya prinsip nih, apa ya nih kenyangin dulu sensori motornya nih gitu. Calis tuh nanti dulu deh, itu tuh ada usianya kok gitu kan ya Teh ya. Cuman kemudian kita berbenturan sama tuntutan dari lingkungan gitu kan, tuntutan dari ya lingkungan dari sekolah. Kalaupun kita tidak mendorong anaknya sendiri tuh kadang kan yang protes, teman-teman aku udah pada bisa baca, teman-teman aku udah bisa tulis, aku nggak bisa join gitu kan Teh ibaratnya ya. Nah, kalau TOP pribadi nih Teh gitu, misalkan anak-anak Teteh juga barangkali ada yang menemukan apa problem seperti itu gimana ya Teh gitu cara kita menyesuaikan antara kebutuhan anak tuh tetap terpenuhi nih sesuai dengan apa tadi ya yang karsanya itu mesti dikenyangin, tapi di satu sisi kita juga harus nggak yang buru-buru sih, tapi seenggaknya agar anak juga lebih percaya diri lah di lingkungannya bisa ikut seimbang sama teman-temannya tanpa um, meninggalkan si tadi itu yang mengolah karsa tanpa mengabaikan itu gimana ya Teh? Problema ibu-ibu banget nih. Biasa apalagi anak-anak TLP kan homeschooling ya, jadi banyak momen kerasa jiper gitu, kerasa jiper itu aduh ngeliat anak-anak daring yang sekolah kok kayak pinter-pinter gitu ya misalnya terus cis-cus gitu ya, sementara anak-anak TLP itu masih murek-murek tanah di depan rumah misalnya istilahnya gitu ya. Apa kan para homeschooler punya metode-metode belajar yang jauh lebih cair ya, jauh lebih cair, lebih lebih apa ya, bentuknya tuh nggak kayak orang lagi belajar kan ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada perasaan kayak gitu, dan mungkin juga bunda-bunda yang lain ketika kita punya satu belief ya, satu keyakinan, satu prinsip yang kita coba pegang sama pasangan tentang anak-anak, tapi ternyata kanan kiri kok kayaknya beda ya gitu. Kadang mungkin ditanya sama mertua gitu, ditanya sama ibu gitu, masa nggak diajarin sih gitu. Nanti itu bisa nggak gitu, kayaknya nggak dia pelajarin misalnya, atau ya banyak lah seperti itu. Nah sebenarnya sih kalau apa namanya, kalau pengalaman ternyata anak-anak menjadi nggak pede, sekali dua kali celoteh itu muncul juga sih Bumi, misalnya kayak tadi misalnya yang kedua bilang, Bunda, Teteh itu nggak ngerasa malu kalau ngobrol sama si B misalnya, karena
dia tuh pinter bahasa Inggrisnya karena dia les bahasa Inggris misalnya gitu ya, sementara nggak dulu bahasa Inggris dan pengen justru dia menguasain dulu tuntas bahasa ibunya misalnya gitu kan, maksudnya itu prinsip-prinsip yang bisa jadi kita berbeda ya dengan beberapa keluarga yang lain dan nggak apa-apa kan gitu. Tapi ya kadang-kadang saya sering bilang sama Teteh bahwa teteh akan belajar itu juga, atau kalau teteh sudah siap belajar atau kalau teteh sudah mau belajar, teteh juga bisa belajar itu dan insya Allah nanti teteh juga akan bisa kok gitu. Jadi kalau saya sih kadang membahasakannya pada prinsipnya area-area pada seni pada mengolah pada rasa karsa ini tuh nggak kaku sih Bumi. Jadi kalau yang sepengalaman sependek yang POP tahu, sebetulnya proses belajar itu kan, belajar itu adalah hak ya. Belajar itu hak. Jadi belajar itu sebenarnya bukan kewajiban. Kalau kita mau gali filosofi belajar tuh adalah hak. Dia bukan kewajiban. Karenanya prosesnya tuh harus menyenangkan. Prosesnya harus menyenangkan, harus disadari, dia harus merasa membutuhkan itu karena nanti dia yang jadi subjeknya, bukan 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 kita subjeknya dan dia objeknya gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melihat misalnya, oh oke, kita tahan dulu deh, kayaknya nggak belajar calis tuh, tapi ternyata kita lihat di usia 5 tahun atau menuju 6 tahun, oh dia suka loh, dia minta dibacain cerita. Mungkin Bumi juga mengalami ya kayak gitu, dan ya nggak masalah sih sebenarnya, prosesnya dilewati secara alamiah saja, tapi mungkin tadi tujuannya bukan untuk bisa, bukan untuk mahir, tapi untuk menumbuhkan rasa senang yang sebanyak-banyaknya gitu sih. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih, bisa jadi mungkin sama-sama belajar bahasa Inggris, tapi yang bedain tuh kayaknya tuntutan kita Ya, deh Bumi. Gitu. Mungkin kalau yang kamu nanti harus menguasai bahasa Inggris agar bersaing di era global misalnya, mungkin ada orang waktu itu kayak gitu ya. Saya punya teman, pernah punya klien dari kecil SD-nya tuh selalu internasional ya, TK-nya internasional, SD-nya gitu, karena dia punya planning untuk misalnya nanti itu tadi untuk siapin sekolah nanti kuliah di luar negeri gitu ya. Ya tapi kan itu pilihan ya gitu. Kalau mungkin yang membedakan seni kita ngolah itu adalah kemampuan kita menempatkan harapan kita sebagai orang tua. Kayaknya sih poinnya itu sih Bu. Oh iya, poinnya tuh yang menjadi patokan kita tuh, ini kepentingan terbaiknya buat anak atau buat kita gitu. Kayak kita ngurus rusuh gitu ya, sore-sore harus mandi gitu ya, takut tiba-tiba mertua datang gitu ya, itu kan ngurus rusuhnya kepentingan kita ya, itu bukan kepentingan anak gitu. Jadi seni untuk mengolah raga rasa dan karsanya anak-anak itu salah satu poin yang harus kita teguhin dulu tuh tadi ya, harapan kita sama anak ini udah betul belum ya muaranya, ini buat anak atau buat kita ya gitu. Dan yang bikin akhirnya jadi pagujut lah, kalau bahasa Jermannya tuh jadi pagujut tuh adalah ketika udah mulai bentrok tuh Bumi antara apa yang menjadi harapan kita sama harapannya anak. Seperti tadi Bumi bilang, kita kadang lupa bahwa anak tuh pribadi yang utuh gitu, dia tuh punya kepengenannya sendiri gitu. Dan ketika itu udah pagujut, ambisi kita yang lebih dominan, harapan kita lebih dominan, biasanya sih ya kemauan anak pasti kalah lah gitu. Karena kita lebih punya power. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu sih Bumi dan teman-teman apa ya Bunda, teman-teman psikologi yang mudah-mudahan kita yang insya Allah belajar lebih dulu di psikologi itu jaga itu gitu. Sehingga kita lebih menghormati area akunya anak-anak. ini sebetulnya balik ke diri orang tuanya ya Teh ya. Ini tujuannya pengen ngajarin anak begini begitu tuh untuk siapa? Untuk diri sendiri kah? Karena punya standar dan apa yang ingin dicapai? Atau sebetulnya untuk anak supaya dia tuh menyenangi kegiatan belajar itu sendiri? Gitu ya Teh ya. Itu ibunya nih berarti nih yang mesti dioprek-oprek nih gitu loh. Ngajarin tuh buat apa sih? Buat pamer kah gitu? Buat pengen kelihatan lebih kah gitu ya Teh ya. Kagum kan gitu, kagum sama siapa, kagum kan salah ya, jadi salah gitu. Tapi ya memang susah sih yang Bumi Iya, area iya, itu. iya banget. Dan kadang-kadang ini ngerasa nggak ya, ya benar ngerasa juga nggak ya, untuk jujur tuh susah gitu. Dan pengalaman saya dampingin orang tua, apalagi kalau areanya nambah-nambah lubang pengasuhan, makin orang tua nggak jujur sama dirinya sendiri, makin kita nggak ketambal-tambal tuh. Jadi sebenarnya diameter lubang pengasuhan itu makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena sebenarnya kita nambal di tempat yang salah gitu. Jadi ya itulah makanya katanya
Tema ini tuh dalam Dalam sebenarnya. banget, sejam nggak Karena cukup tadi deh. bentuknya ke IG situ. live tuh nggak cukup, ini harus webinar 2 jam setengah kayaknya ya. Hmm, Oke oke Teh. Iya 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 itu tadi ya, balik lagi ke pribadi orang tuanya, mau tujuannya apa ya Teh ya, dalam mendampingi anak belajar itu tujuannya mau apa. Nah terus Teh dalam prosesnya itu kan terkadang ada faktor-faktor yang suka menjadi penghambat nih Teh. Kalau tadi sempat kesentil nih di obrolan kita, kita ada dapat tuntutan dari orang tua gitu ya. Terus kemudian kita juga nggak bisa bohong, kita agak sedikit apa sih terpecut lah gitu ya ngelihat tetangga kok anaknya lebih maju nih, apa saya salah 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 program nih ke anak gitu, salah menetapkan metode belajar di rumah. Nah, menurut Teh Opi itu apa aja sih Teh sebetulnya ya, selain itu tadi ya bisik-bisik tetangga tadi gitu yang suka menghambat kita dalam mendampingi anak tuh apa aja sih Teh? Iya, pertama benar, era yang sekarang itu emang kayaknya hambatan paling besar tuh justru penilaian orang lain ya. Itu sering banget bikin kita bias lihat anak kita sendiri. Jadi memang bisik-bisik tetangga mungkin menempati urutan nomor satu gitu ya. Kemudian urutan kedua dan ketiga bisik-bisik. Di sini mungkin ada bapak-bapak juga ya, teman-teman yang bapak-bapak yang para ayah-ayah mungkin juga ngalamin dicurhatin sama istrinya gitu ya. Tapi jadi serba salah, jadi orang kudu kumaha gitu ya misalnya. Ya, ya Ustadz Anu harusnya suami teh begini atau misalnya apa misalnya tuh lihat anak orang lain gitu. Jadi jangan ya buat kita mah karena biasanya itu malah bikin para bapak-bapak bingung. Yang kedua, setelah bisik-bisik tetangga itu, kalau TOP sih ngelihatnya kita tuh kurang waktu, Miss. Uh, Sebenarnya kurang waktu berkualitas sih kayaknya. Kalau waktu bisa jadi banyak, kali kalau pandemi itu waktunya banyak. Tapi waktu yang memang kitanya mindful, ada di sebelah anak kita, tapi memang buat nyimak, bukan buat menilai gitu ya. Kadang-kadang tuh seperti orang yang mungkin udah belajar ilmunya gitu, mata kita tuh kadang nggak berhenti nilai kan gitu. Matanya nggak berhenti mendiagnosa gitu. Jadi poin nomor 2 tuh kayaknya waktu. Tapi ternyata kita tuh kadang kurang waktu dan poin waktu ini tuh memang harus diluangkan sih. Jadi persoalan buat kita mindful sama anak itu bukan persoalan sederhana sebenarnya. Dan kadang-kadang kita ngelewatin waktu bareng-bareng sama mereka tapi nggak membersamai gitu. Jadi kayaknya emang harus diinvestasikan sih waktunya. Dan kalau di rata-rata itu sebenarnya ya, apalagi kalau TOP anaknya ada 4 gitu, setiap anak punya hak waktunya sendiri kan ya untuk bisa tadi diolah, diperhatikan ya raganya, ya rasanya, ya karsanya gitu. 15 menit seanak tapi kita private, kitanya mindful, itu juga kadang menantang loh gitu. Kadang itu juga Iya. susah kan, nggak sambil pegang HP, dia ngapa-ngapain, nggak sambil udet sama apa ketika kita dengerin gimana tadi di sekolah gitu, terus kita tuh dengerin gitu. Kalau pengalaman Dewi sih kadang-kadang itu juga perlu latihan Iya. sendiri sih. uh, Pandemi gitu ya, jadi ngerti juga oh kenapa sih dulu waktu kuliah tuh ada poin listening ya, active listening tuh beda sama sekedar hearing gitu, itu memang kerasa ya gitu. Jadi ya itu persoalan yang kedua itu waktu. Persoalan yang ketiga kalau mau dibahas lebih lanjut lagi tuh biasanya memang porsi atau pembagian peran antara ayah sama ibu nggak seimbang, itu yang paling sering ditemui sih biasanya. Berat sebelah gitu ya, karena fitrahnya ibu tuh ya harmonizer, ketika dia ngerasa ngasuh nih from A to Z jadi urusan dia, ya PR-nya, ya perasaannya, ya nangisnya, ya makannya gitu. Itu udah biasanya awut-awutan juga gitu ke ritme keluarga. Itu sih biasanya yang jadi faktor-faktor yang paling sering ditemui ya kalau tapi sih seringnya melihatnya itu. Iya, iya, betul banget sih Teh. Itu 3 hal itu, 3 poin itu, aku juga pernah mengalami dan kayaknya Akang Teteh sekalian yang lagi nonton IG Live kita juga pasti pernah mengalami setidaknya satu lah dari 3 poin itu ya. Yang kita rasa sebetulnya itu kayak hal sederhana yang lewat begitu aja sehari-hari, tapi ternyata itu justru poin penting yang kadang jadi menghambat kita mengenali anak kita lebih dalam ya Teh ya. Jadi memang butuh penyesuaian yang ekstra kita dengan diri kita sendiri gitu ya, dengan kepribadian kita sendiri, kita dengan pasangan gitu dan sebagainya.
Oke Teh, oke Teh. Ya, karena waktu sebentar lagi nih Teh ya, kita coba satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita mau coba jawab pertanyaan yang udah masuk. Nah, hmm, gini Teh, orang tua itu kan sebetulnya dia tuh uh, multi ya, perannya tuh banyak Teh. Ibu aja, ya ibu ya istri, ya menantu, anak, teman, kemudian karyawan juga di tempat kerjanya. Nah, gimana sih caranya orang tua itu menyeimbangkan semua peran ini dalam satu waktu? Karena kan terkadang dituntut gitu ya, Teh, dalam satu waktu semuanya ini harus berjalan tanpa menimbulkan burnout, Teh. Gitu. Ini juga salah satu fenomena yang sering aku dengar semenjak khususnya semenjak pandemi ini muncul ya. Banyak orang tua yang mengalami burnout karena ya itulah tiba-tiba ada banyak tantangan dan tuntutan baru, terus situasi juga berubah ya, harus selalu di rumah. Gimana nih Teh? Ada tipsnya nggak Teh? Iya, sebenarnya itu memang kayaknya menjadi keresahan ibu-ibu sejagat raya gitu ya. Bukan hanya mereka yang punya amanah di luar ya, bukan mereka yang bekerja, tapi juga sebenarnya nggak jarang juga justru ibu-ibu rumah tangga stresnya juga nggak jarang lebih tinggi juga ya Bumi ya gitu. Jadi memang eh, kalau boleh kita list ya langkah-langkah biasanya kalau di ruang-ruang konsul tuh Teopi ini udah pagujut pisan lah gitu ya kalau bahasa Sundana burnout udah pagujut udah ruwet lah gitu udah nggak tahu ini mana sih awalnya gitu mana sih ujung ini kayak udah ruwet banget gitu itu sebenarnya mungkin kalau mau dibenerin itu harus dibenerinnya tuh dari mana gitu biasanya kalau Teopi sih biasanya ambil langkahnya langkah yang pertama tuh memang tadi yang Bumi sampaikan di awal biasanya akan kerasa burnout, akan kerasa pagujut ya, ketika kitanya nggak terkoneksi dengan itu semua sebenarnya. Jadi kita merasa itu tuh jadi sesuatu area yang terkotak-kotak. Kita sebagai menantu, kita sebagai istri, gitu kan. Dan makin banyak kotaknya, makin banyak ya, gitu amanahnya satu dua dan sebagainya. Sebenarnya langkah pertama itu memang kita mesti pinter-pinter tadi sih Bumi self connecting gitu ya. Kata kunci sederhananya sih sebenarnya jadi ibu mah sudah kalau kita ngandelin kemampuan kita sendiri dalam ngasuh ya kalau pengalaman TOP sih kita tuh ternyata pada saat ngasuh kita tuh nggak bisa ngandelin kemampuan kita sendiri itu tuh poin banget buat TOP Budi jadi kenapa sih karena memang kapasitas kita aja nggak cukup gitu karena kita mesti bangun koneksinya sama koneksi langit ya kalau area kita yang muslim maka kita ada aspek spiritual life di sana gitu kita mesti terkoneksi juga nanti dengan pasangan kita mesti terkoneksi juga sama anak-anak kita sehingga kita tuh nggak merasa seperti objek yang dituntut dari kanan kiri gitu ya tapi kita menyadari gitu kan kadang-kadang yang bikin kita rudet itu adalah ketika kita merasa kenapa sih semua orang tuh nuntut aku banyak-banyak kenapa sih rasanya orang tuh cuma pengen lihat aku yang terbaiknya gitu sementara mungkin aku juga punya loh punya tadi sebenarnya kita juga punya ya kita punya rasa kita juga punya karsa kita juga punya apa namanya raga gitu. Nah jadi sebetulnya tahap satunya itu harus bangun koneksi sama langit. Iya. Jadi kalau sebagai Muslim sih tapi sangat menyarankan emang spiritual life kitanya juga harus bagus teman-teman spiritual life kita harus bagus healthy life kita juga harus sebisa mungkin dijaga gitu ya dan tahap-tahap berikutnya tuh kita coba bangun prioritas sih sebetulnya kalau bahasa TOP ini first line kitanya yang mana gitu di antara kotak-kotak tadi yang banyak aku sebagai ibu aku sebagai menantu aku sebagai apa namanya pekerja gitu itu first line-nya mana mana second line-nya gitu. Nah kalau itu udah ketemu sebenarnya yang lain tuh mengikuti arusnya. Memang nggak sesederhana ini ya dalam prakteknya gitu, tapi coba dudukin satu permasalahan satu persatu gitu. Jadi sebenarnya ketika kita lagi webinar misalnya ya, kita lagi webinar, lagi ngisi nih kayak gini, kadang-kadang kan kita kan ada tuntutan, oh kita harus terlihat begini, terlihat begitu. Tiba-tiba oh cukup 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 anak-anak datang gitu ya, mungkin ngalamin juga gangguan teman-teman yang lain. Nah, kalau kita paham first line-nya kita, maka kita nggak lihat dia sebagai gangguan kan sebenarnya. Kita tuh melihat dia sebagai orang yang justru paling punya hak atas kita. Gitu. Maka kaidah prioritas tuh berlaku. Gitu. Kita bisa berhenti sebentar dan kita penuhi dulu apa yang jadi kebutuhannya. Nah, tapi memang dalam kenyataannya nggak segampang itu pastinya gitu ya. Ketika kitanya udah hilang koneksi tadi, ketika
kitanya dalam kondisi capek, ketika kitanya nggak mindful, ya itu acak-acakan gitu. Dan semua terasanya cuma jadi tuntutan buat kita. Oke Teh. Em, aduh beneran jujur deh Teh, aku tuh kayak banyak tertampar banget ngobrol sama Teh Opi ya. Terutama dalam hal yang Teh Opi sampaikan tadi, prioritas. Kadang kita suka ngakunya sih anak itu number one gitu ya Teh ya. Tapi ternyata ketika kita lagi mencoba menjalankan peran lain yang dimana di situ nggak ada anak gitu, kemudian anaknya membutuhkan kita tuh justru jadi menomorduakan dia gitu, seolah-olahnya menganggap kasarnya kayak Teh Opi bilang tadi ini tuh gangguan, padahal first line itu justru si anak gitu. Jadi salah menempatkan prioritas tadi ya Teh ya. Wah, harus latihan Teh, emang sih itu betul banget, berat banget juga betul banget gitu. Jadi memang perlu berulang kali melatih diri. Teh ada satu lagi sih, sebentar ya, waktunya masih cukup nggak? Atau kita ini ya Teh ya, ini ada pertanyaan yang masuk. Akang Teteh yang mau bertanya boleh ya, silakan di kolom di fitur question. Ada pertanyaan dari Kidul nih. Assalamualaikum. Nah, gimana stress release yang baik untuk ibu yang sedang merasa burnout? Nah, baru nih tadi dibahas ya Teh ya, agar tetap happy dalam menghadapi anak yang bosan karena pandemi. Tuhun Teh. Mhm. Oke, Nadia ya, Ya, betul ya? Nadia. Oke, udah banget nggak ketemu nih. Iya, sebenarnya tadi untuk ibu yang merasa burnout agar tetap bisa menghadapi anak yang mungkin bosan. Oke, sebenarnya dalam proses pandemi kayak gini tuh, kalau TOP punya prinsip itu 3B, Miss. Semuanya berubah, semua beradaptasi, dan semua belajar gitu. Jadi Tepri suka bilang spirit ini ke semua ke anak-anak, semua anak-anak ya, karena anaknya ada banyak, jadi pakai katanya jamak ke, ke anak-anak, ngobrol juga ke suami, ngobrol juga ke diri sendiri, dan juga sering juga menyampaikan ini sama bunda-bunda yang lain gitu. Kita tuh jangan lupa bahwa anak-anak tuh juga beradaptasi loh. Kita nih semua berubah, kita semua beradaptasi, semuanya tuh belajar. Jadi sebenarnya bukan hanya kita yang bosen, tapi anak juga gitu ya. Karenanya mungkin Bumi juga pernah dengar tuh kemarin Teopi baca jurnal dari UI tentang penelitian stres pada anak, yang ternyata memang yang nyambung tuh ibu ya. Jadi artinya kalau ibunya yang stres itu kemungkinan anaknya stres itu lebih besar, beda dengan kalau ayahnya yang stres gitu. Jadi memang luar biasa memang, apalagi kalau punya anak perempuan itu pasti terasa banget proses pembelajaran emosinya anak-anak itu plek deh, dia lihat banget dari emosi ibunya gitu. Jadi memang amanah mengelola emosinya anak-anak, apalagi masih di bawah 7 tahun tuh sebenarnya itu banyak dipengaruhi sama emosi kita, emosi ibunya gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaannya lebih ke sana, seperti yang tadi udah Teopi sampaikan juga ya, kita harus bangun koneksi, spiritualnya mesti bagus, health-nya harus bagus, dan apa namanya, memang baru setelahnya tadi ya kita bicara soal mengatur prioritas dan yang lain-lain. Tapi kalaupun memang ternyata itu sudah amat sangat jenuh gitu ya, wabil khusus ini kondisinya memang nggak biasa karena pandemi, beri ruang masing-masing sih. Jadi memang tetap harus ada boundary sih, Bumi. Kalau yang TOP alami sih ya, apalagi kalau mungkin padat sekali ya, sama-sama WFH misalnya, tapi anak lalu lalang gitu. Anak-anak itu pada usia tertentu khususnya ya, nanti kalau udah di atas 7 tahun, konsistensi itu membuat tenang. Itu yang TOP pelajari. Jadi sebenarnya anak-anak itu menjadi bosan, dan akhirnya jadi cranky gitu ya, jadi mengganggu kita ketika memang ritmenya nggak jelas buat dia gitu. Kapan sih mama kerja gitu? Mama tuh kerjanya sampai jam berapa sih? Kenapa sih di depan laptop terus gitu kan? Jadi untuk ke anak-anak sih kalau yang coba Teopi lakukan di rumah tuh, anak-anak tuh di briefing. Jadi di briefing, pagi ini Teteh punya rencana apa?
A punya rencana apa, bahkan ada anak yang masih ya baru baru 4 tahun ini ditanya punya rencananya apa. Oh oke, Bunda punya rencana ini, Ayah punya rencana ini. Oke, kalau begitu nanti kita semua melaksanakan rencana kita masing-masing ya. Dan baiknya emang anak-anak punya tadi ya, punya boundaries juga. Mereka tahu kapan sih mereka bisa akses bundanya. Biasanya kan anak-anak tuh kalau ngeliat kita udah buka laptop, udah di HP lama-lama tuh berarti ini ya bawaannya pengen ganggu. Kita sampaikan bahwa Bunda akan bermain denganmu nanti habis zuhur misalnya. Bunda bekerja lagi jam 1, nanti Bunda akan bermain lagi denganmu nanti pada asar misalnya. Jadi, dan ketika kita sudah sepakati itu ya kitanya konsisten gitu. Nah itu sebenarnya ngejaga jarak juga. Maksudnya kita teredusir ya kecemasan-kecemasan kita. Anak-anak juga sebetulnya mendapatkan kepastian. Gitu. Jadi konsistensi adalah kunci itu berlaku sih Bumi kalau menurut pengalaman Theo. Konsistensi membuat tenang gitu, untuk anak-anak. Gitu. Nah, tapi kalau anaknya masih di bawah 7 tahun, sebetulnya mereka yang kita beri ruang banyak pada karsa, kita beri ruang banyak buat eksplorasi, insya Allah sih nggak akan mudah bosan dibandingkan mereka yang terbiasa dengan instruksi. Sedikit-sedikit harus nanya dulu baru ngelakuin gitu. Jadi mungkin pembedanya ada di situ. Iya, itu betul banget sih, Teh. Mudah-mudahan kejawab. Soal ya mudah-mudahan Kidul masih menyimak ya, dan mudah-mudahan terjawab jawaban dari TOP untuk pertanyaannya tadi. Tapi betul banget Teh, kalau bicara soal rutinitas, jadi dulu sempat tuh tidak ada rutinitas pasti ya karena ya ibunya juga masih overwhelmed dan berantakan ya rutinitas hariannya, dan itu tuh berpengaruh sama moodnya anak. Jadi ketika dia nggak punya jadwal pasti dalam satu hari, kayak misalnya contoh makannya hari ini kadang jam berapa, besok jam berapa, nah itu tuh lebih cranky karena mereka tidak bisa memprediksi ya teh hari itu tuh saya mau ngapain, makanya jatuhnya lebih rewel gitu ya. Makanya penting banget bener teh, kita punya jadwal yang konsisten. Kayak ya tadi juga Bunda bisa diakses jam berapa, itu juga mulai kerasa nih sama aku ketika belakangan ini kan baru mulai praktek lagi nih teh. Anak tuh butuh penyesuaian, dia akan selalu tanya pulang jam berapa gitu. Besok kerja lagi nggak, hari apa kerja lagi, wah kayaknya tuh udah di wawancaranya tuh detail banget gitu ya. Sampai rasanya ini kerja nggak nih, yang pertanyaannya detail banget gitu. Jadi ternyata emang anak tuh cuma butuh apa, ketika lagi jauh dari orang tuanya, mereka tuh cuma butuh yakin kalau oh ya di jam segini aku akan bisa ketemu lagi dengan ibu aku. Oh jam segini kegiatan aku adalah begini, jadi ya dia lebih tenang menjalani hari. Gitu ya Teh ya. Wah, subhanallah. Wah Teh, gimana? Yang perlu kita jaga banget moodnya tuh pada saat anak-anak kita lagi nanya kayak gitu. Kemudian kadang-kadang kan juga PR juga ya buat konsistennya ya gitu. Mungkin 12 tapi pulangnya jam 2 gitu atau udah sampai main HP gitu. Jadi memang PR konsisten dan kebayang nggak Bumi dan teman-teman yang lain ya betapa sedihnya, betapa mudah lukanya hati anak-anak gitu ya. Dia teh nungguin waktu dia ketemu sama bundanya, mungkin nungguin 4 jam menuju jam 2 misalnya, atau bahkan mungkin yang pulangnya sampai sore, tapi begitu kita pulang yang kita bawa tuh auranya aura-aura aura marah gitu. Jadi ya kenapa banyak anak-anak broken heart lah gitu istilahnya. Dan itu kadang pengalaman Teopi sebagian besar kadang-kadang terjadi di lingkungan terdekatnya dia gitu. Ya mudah-mudahan kita dimampukan untuk bisa jaga itu. Jadi merinding juga nih ngomong. Gimana teh hati aku nih, pokoknya IG Live hari kali ini benar-benar banyak tamparan dan juga catatan. Ya mudah-mudahan Akang Teteh yang menyimak juga ya bisa mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan dan dicari-cari selama ini, dan bisa diterapkan juga nih mulai malam ini dan seterusnya untuk anak-anak di rumah. Teh, terima kasih banyak. Sebetulnya aku tuh masih banyak banget yang ingin ditanyakan sama Teh Opi, tapi karena keterbatasan waktu ya Teh ya, mudah-mudahan selanjutnya bisa nih Kak Fapsi webinar sama Teh Opi, biar lebih puas gitu nanyanya, bahasannya lebih dalam, lebih banyak yang digali. Teh, terima kasih Teh Opi sekali lagi ya Teh ya, ini ilmunya luar biasa, bermanfaat sekali. Teh Opi jangan kapok kalau diundang lagi sama Ika Fapsi untuk jadi narasumber. Karena aku kayaknya akan minta di Telpi coba ngisi lagi. Karena topiknya seru. Gitu. Terima kasih juga untuk Akang Teteh
bagi yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu ya ngobrol lagi sama Teh Opi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Teh Opi sehat-sehat sekeluarga. Salam untuk anak-anak di Insya rumah ya Teh Allah, ya. amin. Mudah-mudahan Insya Allah. kondisi kita semua segera kondusif jadi bisa silaturahmi langsung. Iya Teh Amin, ya. insya Iya, Allah. terima Terima kasih kasih nih. sama-sama. Teman-teman, sampai Akang ketemu Teteh, akan jangan lupa ya. di follow Instagramnya Ika Fapsi untuk info-info tentang ilmu psikologi dan juga suka ada info lowongan kerja dari Akang Teteh alumninya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi hatur nuhun Teh Opi, hatur nuhun Akang Teteh yang sudah menyimak. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih dadah nih. Teh. Dadah.